محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين أصحابه الأكرمين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا أرواح والدينا والدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين. أن الله يتغشوا برحمة الله ويسكن الجنة بإذن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب يسير كل من إليه حبيبي المحبوب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala akramil khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasrahu wa man la wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhiqni bis-salihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Ya Fattah, ya Alim, Tahalin, Al-Futuh Al-Arifin. Allahul Mukarramin, Jemaah Musta'alim Assalam, semoga kita senantiasa dapatkan rahmat, inayat dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu dituntun, selalu dibimbing, selalu diarahkan ke hal-hal yang baik dan hal-hal yang mulia. Selalulah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mendapatkan rahmatnya, mendapatkan keberkahannya. Selalu minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dibimbing, dituntun. Dan alhamdulillah di antara bimbingan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita dituntun ke tempat yang sangat mulia, Majelis Ta'lim Assalam, yang menjadi bagian daripada upaya ikhtiar kita mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam hari-hari keberkahan, berada masih bulan yang mulia, bulan Muharram, mengingatkan kembali isilah bulan yang mulia ini dengan amal kebaikan yang banyak, karena bulan Muharram kebaikan dibuka begitu luas. Sedekah biar sering, silaturahmi biar sering, banyak-banyak melakukan manfaat, banyak zikir, istighfar, lupa juga puasa ya, karena bulan Muharram akan berkunjung kepada kita tahun depan, dan kita nggak tahu tahun depan kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala apa tidak ya. Melanjutkan tema kita, kitab Bulughul Maram, sampailah kita pada hadis-hadis yang membahas tentang syaratnya salat ya. Sebelumnya kemarin kita membahas bab taharah dan lain-lain. Lalu selanjutnya bab muadzin, bab adzan, dan selanjutnya bab tentang salat. Dalam ruang lingkup pembahasan salat menggunakan perspektif kitab fikih, maka bab salat itu runutnya dari mulai syarat. Setelah syarat ada rukun, ada sunnah, ada makruhnya juga, dan ada yang membatalkan sholat. Jadi ruang lingkup pembahasan fikih perukunan namanya ya, biar paham konsep belajar fikih, pasti ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun, ada yang namanya sunnah, makruh, dan yang membatalkan sholat. Dalam konsep fikih berbentuk hadis hanya menyampaikan pokok-pokok dasar ya. Pengembangannya di mana? Pengembangannya di kitab fikih. Tapi dalam penjelasan berikut nanti kita akan sadur beberapa hal-hal terkait dengan konsep fikih. Yang mana fikih kita adalah fikih mazhab Syafi'i. Ya, kita sudah cukup membahas dalam kitab fikih kemarin
ada kitab Safina, kitab Bidayah, ya. Kita akan buka kembali rekamannya, bahwa dalam pembahasan fikih sholat ada yang disebut dengan syarat, ada yang disebut dengan rukun. Yang membedakan dengan dua istilah itu gampangnya aja, syarat sesuatu yang ada sebelum pekerjaan, ya, itu syarat. Ente mau kerja masuk pabrik, syaratnya apa? Dokumen, ijazah, surat kuning, surat kelakuan baik, apa lagi? KTP. Nah, itu ya. Itu namanya syarat. Jika tidak memenuhi ketentuan syarat, belum tentu diterima. Ketika udah kerja, rukun-rukunnya apa? Masuk jam 7, pulang jam 5, absensi dijaga, jangan banyak melanggar, ya enggak? Itu obeng sama alat-alat pabrik jadi kantongin, ya. Nah, ntar pulang bawaan loh, kerja di pabrik bedak boleh kantongin. Itu namanya rukun. Jadi rukun terkait dengan prinsip-prinsip, ya. Kalau kerja apa rukunnya? Absensi gitu. Kalau nggak dijaga absensi bisa? Hah? Bisa SP. Berlaku lagi bisa SP, akhirnya DO. Nggak berhenti kerja. Pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, itu ya. Syarat sesuatu yang harus dilengkapi sebelum kerja. Syarat sesuatu yang harus dilengkapi sebelum ibadah. Ya, itu syarat. Maka di antara syarat-syaratnya sholat, pertama hadis diriwayatkan dari Ali bin Thalib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fasa ahadukum fi sholati falyansarif wa yatawadda wa yu'idis shalah. Wal khamsah. Kalau kalian sholat, ya sholat, terus tunggil yang merupus, kentut, mau bunyi kek, mau apa kek, mau kentut munafik kek, mau kentut nyata, batal. Ya, maka syarat utama orang sholat apa harus toharo, wudu, ya. Jika wudunya batal dengan sebab kentut, maka sholatnya selesai. Ulangi lagi dari awal, wudu lagi, sholat lagi. Jadi antara yang menjadi syaratnya sholat apa? Wudu syarat, ya. Tapi kalau kita sholat kagak wudu, tidak memenuhi syarat, maka nggak boleh sholat. Wudu yang dijelaskan pada bab sebelumnya tentang wudu. Perkara wudu adalah perkara yang perkara hadas kecil adalah perkara wudu. Maka hadas kecil diantaranya adalah kan kentut. Jika kentut maka itu hukumnya hadas kecil, maka dia harus cukup dengan wudu lagi, ya. Yang membatalkan sholat itu antara lain kentutnya, ya. Bahwa kentut itu membatalkan sholat, bahwa kentut itu kenyataannya ada keluarnya kotoran berupa angin lewat lubang belakang kentut. Maka secara psikologi kejiwaan, orang kalau kentut keadaannya nggak enak, gitu orang balikannya ya. Orang yang kentut keadaannya agak sedikit blebok. Orang kentut suasana secara kejiwaan agak gak enak, gak nyaman. Ente dah gitu dah. Toto kentut, gak enak. Nah, wudu, mempunyai banyak fungsi. Dalam kajian toharoh, wudu berfungsi untuk toharoh, mensucikan. Kedua, bahwa wudu berfungsi lain adalah efek segar. Ini harus pahaminya. Bahwa wudu itu memberikan efek segar. Karena kita ibadah membutuhkan yang namanya suasana segar, sejuk,
maka kita harus wudhu lagi. Keadaan orang kentut, keadaan menyebabkan seorang jadi tidak segar, gitu. Maka ketika orang bertanya, kok yang kentut pantat yang dibasuh muka, itu nggak begitu pertanyaannya. Ya, betul nggak? Iya. Kalau orang jawaban simpel, kenapa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ya, bukan itu, ya, itu bukan fungsi wudhu, ya. Bahwa wudhu memberikan efek apa? Enggak. Bahwa kalau kita kentut mempunyai akibat enggak enak badan. Itu bukan perkara kentutnya ini, perkara suasana rumah kita enggak nyaman beribadah. Wudhu lagi agar memberikan efek ya. Itulah dalam sunnahnya wudhu juga ditambahkan bahwa ada yang namanya istilah tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Kan belum batal, Ustaz. Mungkin agar itu nambah segar. Ya. Ketika sholat muka keringetan belum batal. Ya, muka keringetan, leher lengket, tengkuk lengket, apalagi habis ngerokok, habis ngopi, habis ngeteh, ya enggak? Main sholat aja, jangan, dulu kan belum batal. Efek segar. Efek segar. Orang yang dalam keadaan kentut sama seperti orang dalam keadaan megang perempuan. Megang perempuan gimana? Batal nggak? Megang perempuan tanpa penghalang arti kulit bersentuh dengan kulit membatalkan wudhu. Karena bagi kita laki-laki terhormat nggak nyaman habis tersentuh oleh perempuan. Gitu ya. Jadi wudhulah lagi biar mempunyai efek segar. Ya, itu dia. Jadi apa nih? Yang diantara yang batalkan dulu apa? Kan? Kentut itu dikontrol oleh apa? Siapa yang kontrol? Hah? Yang kontrol apa? Mata kita. Mata kita itu sebagai simbol kesadaran kita. Artinya kan ketika kita mata terpejam, kita tidur. Ketika kita tidur, maka saraf kita tidak ada motoriknya. Maka tidak ada kontrol ke seluruh organ kita. Sehingga ketika orang tidur, ketika orang tidurnya, tidur pulas, habis garuk-garuk hidung, garuk-garuk selangkangan, habis garuk-garuk selangkangan, garuk-garuk mulut, ya, habis garuk-garuk mulut, ngupil. Orang tidur nggak sadar, ya. Kenapa? Ada kontrol. Ya, kita tidur bareng ya, bareng-bareng tuh. Tarik pojokan wah, untuk dia tidur. Kenapa itu? Karena ketika tidur kita dalam keadaan tidak sadar. Maka dalam keadaan kita tidak sadar, tidak ada kontrol sama organ. Ya. Ada orang Ustaz punya temen nih, tidur, ngigo, jalan dia muter jalan, ngigo tidur jalan, ditebak, balik lagi kamar tidur. Gitu, ya. Nah, dalam satu hadis dijelaskan al-ainani wikahusya, mata itu kontrolnya tunggil. Mata itu kontrolnya tunggil. Kalau mata terpejam, tunggil lost control. Nah, itu kan? Iya. Kalau mata terpejam, dubur kita terbuka, lost control. Iya, bebas roaming. Makanya ketika seseorang berada dalam posisi duduk seperti ini, ya, maka yang mengontrol bukan mata pikiran kita, yang mengontrol adalah alas tempat duduk kita, pantat. Yang kontrol nih. Maka orang yang tidur duduk tegak seperti ini
maka tidak batal sholat, tidak batal wudhunya. Kenapa? Karena memungkinkan ketika dia duduk nggak lost kontrol ya. Yang kontrol apa? Alas. Posisi. Maka dalam bab sholat, orang yang tidur dalam keadaan nyender tegak seperti tidak membatalkan wudhu. Tidur itu membatalkan wudhu. Itu ya, tidur membatalkan wudhu. Kenapa tidur membatalkan wudhu? Karena akalnya lepas, pikiran alam sadarnya lost. Di antara semisal orang tidur antara lain apa? Gila, pingsan. Nah, keadaan-keadaan itu dihukumi sebagai orang yang akalnya lost. Saat saya duduk, saya pingsan, blok, terus dipanggil jawab gak? Kagak, ya bener pingsan loh. Jawab. Oh, pingsan. Berarti apa? Batal dulunya? Batal. Oh, pingsan. Saat saya ayam. Pernah lihat orang ayam? Kayak ayam pemotongan ya? Gila. Akalnya lost. Batal orang ayam. Gila, walaupun sebentar. Iya, gila sebentar kan umpama gitu. Tahu udah gila gitu, nggak tahu bener saya salah di diagnosa gila bener. Batal dulunya, batal. Baru sebentar. Ya, maka keadaan-keadaan ini dihukumi orang yang akalnya tertutup, akalnya lost. Ya. Berarti semuanya membatalkan wudhu. Gak mampu, gila toh. Gila. Bukan pura-pura gila. Mabok. Nggak sadar. Ya, mabok nggak sadar dia. Wah, dipanggil gak nyawa, dicolek ke netron, mabok berat. Kata saya kagak mak, saya minum Saparila. Saparila ada 12 botol mabok. Kagak ya kagak batal, kagak mabok. Saat saya minum kopi miring, waduh, berapa botol nggak? Kagak, menajis loh. Masih ada topi miring? Masih. Saya beli terus. Udah ketawa loh. Nah, Ustaz kaitkan ke tadi. Berarti orang yang tidurnya duduk, orang yang tidurnya duduk kayak ini, batal nggak wudhunya? Agak. Kenapa? Karena kontrolnya diambil fungsi oleh alas. Kecuali kalau tidurnya ente berbaring atau celentang atau tengkurap, maka batal. Sebab nggak diambil fungsi sama alas. Gitu. Jadi karena anunya itu loh sudah. Ya. Duduknya terbuka. Orang yang duduk tidur juga lihat dulu badannya. Ya duduk nih. Kalau badannya kayak Ustaz, ini gendut. Ustaz gendut gak? Gendut ya? Nah, tetapi gendutnya Ustaz ini posisi dari pusar ke bawah ini pantat ini nggak melipat gitu. Oh, ada orang mau gendut buat bola. Apa sarung nggak ada merah kan susah. Nah, pantatnya berlipat ini. Dia tidur pulas duduk batal. Kenapa? Kemungkinan anginnya lewat lipatan. Jadi ya. Atau terlalu kurus. Kuru.
Ya nggak? Kasih benang satu, kasih benang satu, kasih benang satu, tali kamak. Terbang ya. Terlalu kurus. Walaupun dia tidur, duduk, pulas, batal. Kenapa? Kurus. Kenapa tuh kurus? Karena pantatnya nggak punya daging untuk menutup, gitu ya. Nangkringnya itu nangkring ya, pengkang, kok pengkang? Pengkang, sepletan, ya. Blok nangkring, lah kan angin lewat sini guys. Tuh, angin lewat sini, jelas, gitu. Ya, ini bab, kita lagi bab kentut nih. Nah itu nama wudhu, paham lah ya. Jadi kentut membatalkan wudhu. Korelasinya apa? Karena orang yang kentut dipastikan tidak ada kontrol dari akal. Maka semisal orang yang kentut adalah orang yang tidur, gila, ayan, mabok, pingsan, seperti itu ya. Karena keadaan-keadaan seperti itu orang nggak ada kontrol sama bubur ya, kecuali orang yang tidur duduknya mantap, mantap ya, walaupun nyender. Hati-hati sholat Jumat, cari tiang, duduk nyender. Adzan pertama nggak sadar, adzan kedua nggak sadar, khotib khutbah pertama nggak sadar, khutbah kedua nggak sadar juga, sadar komat. Nah, sejam kan ya, pulas ya, ngimpi lagi, ngimpi dulu, diam, atau si pasangin, udah, otak belum boleh lewat, kagak tahu. Komat, bangun. Batal wudhunya? Enggak. Kenapa? Karena dikontrol itu. Walaupun ya. Nah itu. Maka Nabi Muhammad SAW, al-ainani wika husya, dua mata ini kontrolnya dubur. Idza namatil ainani, kalau dua mata kita tertutup, infatil wika, maka dubur kita terbuka. Kembali kepada pembahasan kita, kalau orang sudah wudhu kentut, maka wudhulah. Maka keadaan orang yang sholat dalam keadaan tidak berwudhu haram hukumnya. Jangan dilanjutin. Sering nih, ya sering banget. Depan ya, kentut mau wudhu tanggung, belakang sholat aja, nggak haram deh. Enak. Sering toh, itu di istiqomah di depan, takut juga. Udah nggak ada wudhu, aduh layangan singit. Bismillahirrahmanirrahim. Masih riwayat Ali bin Thalib radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allah salata qa'idin illa bi khimarin, bahwa tidak diterima, tidak sah sholatnya wanita yang sudah berhaid atau wanita yang sudah dalam keadaan wajib sholat, kecuali harus dengan penutup kepala, khimar ya, kain. Baik. Dalam hadis yang lain riwayat Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala annaha sa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam tusalli al-mar'atu fi dir'in wa khimarin, apakah memang harus seorang perempuan sholat dengan memakai baju panjang, kerudung juga lengkap tanpa kain? Kata Nabi, idza kanat usabiran bi ghatti dhuhur qadamaihi, boleh asal pakaiannya long dress nutupin sampai bawah. Artinya dua hadis ini kita membahas tentang pakaian perempuan dalam sholat. Tuntutannya sebenarnya kembali kepada perspektif fikih. Masalah kain, baju itu semua budaya. Saya paham ya? Budaya. Tetapi tujuan utamanya adalah auratnya perempuan tertutup. Kita buka definisi aurat perempuan. Perempuan
dalam sholat auratnya kecuali muka dan telapak tangan. Paham ya? Perempuan auratnya di luar sholat kalau dia bersama muhrimnya, nah suami, saudara perempuan, maka antara pusar dan lutut. Paham ya? Jadi yang nggak boleh dilihat oleh suami antara pusar dan lutut. Nih, dari pusar ke lutut. Nah, pokoknya area X itu nggak boleh dilihat. Jadi wilda ke atas bebas. Untuk siapa? Muhrim. Ya. Ini bisa perempuan bahas di luar sholat. Perempuan di luar sholat, perempuan muslimah, maka auratnya seluruh tubuhnya kalau dia bersama bukan muhrim. Bersama perempuan yang bukan muslimah, seluruh tubuhnya tuh. Ya, kadang-kadang kan hati-hati nih, perempuannya anak sekolah, anak mahasiswa masuk kamar mandi berdua bareng. Weh, masuk kamar mandi berdua bareng dia, ya nggak? Itu kadang-kadang perempuan dia memang lagu begitu, ya di kamar mandi tuh. Dia buka aurat sama-sama lihat aurat masing-masing tuh kadang-kadang. Ini haram kalau sama muslimah dengan ghairu muslimah, sama perempuan non muslim. Tapi secara anu juga jangan juga perempuan kalau bisa mah jadi perempuan tertutup. Ya, walaupun kadang-kadang nih Pak di rumah yang punya putri perempuan, anak perempuan ya. Ya, makanya kata Nabi Muhammad SAW, ya kalau udah besar ya ranjangnya kamarnya dipisah. Saya kamarnya misalnya karena perempuan, kalau bisa kita punya perempuan kamar sendiri ya barangkali sendiri ya. Kita kamar kita sama istri kita ya nggak, karena perempuan kita beda jangan, kita pun nggak boleh masuk kamar perempuan kita, nggak boleh lihat, bahaya. Anak laki-laki juga jangan masuk kamar kita, ada istri kita. Tuh, jadi nih ya. Maka hak kita sebagai orang tua adalah wal yufarriq bainal madaji, ya hendaklah dipisahin kamarnya. Ini tugas kita orang tua. Jadi wanita perempuan di luar sholat auratnya diperincikan kalau bersama muhrim antara pusar sampai lutut. Kalau bukan muhrim ya siapapun mereka, mau wanita yang ghairu muslimah dan juga maka seluruh tubuh. Di depan sholat perempuan muka dan telapak tangan. Saya tanya nih, ya saya contohin. Dari baik kerudung sini, kalau sudah apa nih? Ya, belakang. Yang punya istri di rumah, Gus, madu habis. Gua yang buat Gus lo, beli Gus. Siap. Nih mau sholat, anggap nih mau kena, mau kena kan mau kagak ya? Ya. Lebar semua. Ini muka, namanya muka, bahasan muka dari ujung kepala sampai ujung dari telinga ke telinga. Ini liatin bini di rumah kok. Bini lu lihat ntar kalau sholat, mau kena. Ya. Nih, itu nih. Kadang-kadang mau kena, tahu ini. Ya, iya Mbak ya, mukena. Ini kebuka nih, nggak asal guys, nggak asal nih, dagu, mukena aja sini, gitu. Tuh, baru ini tutup aurat, ngerti nih? Ya, paham ya? Oke, dah, go. Jadi mukena nyala sampai sih. Tarik ke belakang ini karetnya nggak sah salatnya karena ini bukan dalam perspektif mazhab Syafi'i, buka dari sini sampai sini ujung dagu. Nih, ini
Paham? Kalau bencong saya mana batasannya? Bencong malang kali. Ya. Busananya itu Buddha. Nanti gimana Pak? Nah, masalah busana, jahitannya, modelnya dikembalikan kepada kita gimana? Yang penting tujuannya adalah tertutup seluruhnya, muka sampai sini, telapak tangan, gitu, tutup kaki. Wanita-wanita Eropa, Amerika, mahasiswa itu pakai celana, pakai baju sholat, pakai kaos tangan, pakai kaos kaki. Orang Indonesia pakai bukan. Tapi kalau ente ke Bosnia, ke Turki, itu lihat yang mereka sholat di tempat-tempat umum, baju biasa, tetapi bajunya sampai. Jadi mama di rumah nih, anak perempuan kita sholat, ya, pakai baju sekolah, sah nggak? Sah. Yang penting nggak harus bukan. Nah, kerudung, mukena, jilbab itu semuanya adalah budaya. Walaupun kita sedikit berbeda, barangkali mau dibedakan dengan apa yang pernah berlaku sebelumnya, ya orang-orang tua kita ya nggak apa-apa, itu sah, karena yang penting tertutup aurat ya. Ini kita juga bukan liberal, harus menempatkan hukum dulu, ya. Wanita-wanita Arab, kalau kata Nabi, seperti burung gagak hitam. Yang kalau zaman dulu ditutup benar-benar, ya, karena budaya zaman dulu. Jadi kita nggak usah terlebar pembahasan masalah jilbab ya, agak sedikit sensi. Kalau kita tempatkan pada hal yang benar, ya kita juga harus ambil resiko, ya. Tapi di sini saya sarankan, walaupun kita ente ini semua ya lokalnya begini, saya jelasin, kalau ataupun ente belum mampu untuk mengkondisikan seperti apa tuntutan agama, minimal jangan keluar rumah, ya. Kalau ataupun emang menjadi kewajiban keluar rumah karena tuntutan zaman, minimal sopan, nah, minimal sopan. Sebab kesopanan perempuan sekarang sudah ternoda, sudah tercabut, ya. Itu inti. Karena kalau bicara sopan, kadang ada wanita berjilbab rapi, ya, wah, ada di tempat umum ciuman, iya kan? Ini udah muslimah. Maka penekanannya adalah kesopanan, ya. Tolong adat ketimuran kita dijunjung tinggi, ya. Keluar rumah, rudung. Anak perempuan kita, ya mau ke warung, mau jajan, pakai rudung, gitu. Yang udah perawan, yang udah SMA, itu pak, mau kemana-mana, emaknya anterin, atau abangnya, gitu. Dan adek lu mau ke warung, anterin, abang anterin, temenin. Ya mau kemana, mau beli kelapa, anterin, gitu. Anak kita perawan nih, yang SMA, ke kopi, dan adanya yang laki-laki, temenin. Zaman sekarang, ya, jangan merasa aman perempuan. Di luar sana udah serigala udah siap, udah serigala siap begini. Keluar rumah dikit, sabet. Kalau laki pergi kagak ngomong, pulang. Perempuan pergi ngomong aja susah pulangnya. Mau nggak? Nah, laki ya. Pergi rumah, nggak ngomong, pulang dia waktu pulang. Anak perempuan kita pak, perginya ngomong, dia nggak, pulangnya nggak tahu. Mana nih? Orang mau teman, mau pinjam buku, ada PR, ya udah, wah ada, bisa jam 10 malam baru pulang. Alasannya ada. Hati-hati guys, jangan lupa, oke ya? Jadi kembali lagi pembahasan kita bahwa perempuan harus dijaga aurat, ya. Wal marrah kulla aurah tahta sitran. Kata pepatah, perempuan semuanya aurat. Perempuan semuanya aurat. Tuh, maka harus ditutup.
Kalaupun zaman sekarang seharusnya seperti itu yang nggak bisa dihindari, paling nggak jaga akhlak, jaga akhlak, jaga kesopanan. Coba kalau udah kesopanan ternoda, habis. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Walahuma min haditsin Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atikain min hujain. Nabi menjelaskan salat kalian kalau bisa jangan seperti memakai sehelai kain sementara tidak ada bagian kain yang menyangkut di bahunya. Ini ada hadis yang menjelaskan kita hadis ini tentunya menjelaskan menurut sudut pandang zaman Nabi, ya. Artinya ketika menggunakan sudut pandang zaman Nabi, di sini kita harus memahami budaya yang ada pada zaman Nabi dalam berbusana. Dalam berbusana zaman Nabi nggak seperti kita, pakaian kita sudah ada mode-mode yang cakep-cakep. Zaman Nabi nggak banyak mode. Nih, zaman Nabi orang pakai baju ya, ya nggak? Nih, di pasar cukup beli pakaian gini aja kan? Zaman Nabi nih, udah begini. Oh, jadi baju udah, gimana? Caranya gimana? Atas buat leher, jahit, krok, gitu, ikat. Itu kebanyakan kesederhanaan yang terjadi pada zaman Nabi. Walaupun banyak juga orang-orang yang lain yang berbaju seperti mode. Ya, ada kerahnya, barangkali ada kancingnya, ada apa. Zaman Nabi seperti itu. Ya, nah ke zaman Nabi kalau bisa orang pada zaman dulu sholat pakai baju seadanya udah. Ada kain aja udah di apa? Gubet. Nah kata Nabi kalau bisa mah bagian atas tuh, bagian atas itu. Coba lagi kembali pada syarat sholat. Nanti kita ketemu. Syaratnya sholat tadi apa? Menutup auratnya laki-laki di luar sholat sama di dalam sholat sama. Ya, yang penting tertutup antara pusar dan lutut. Jadi umpama gini, ente sholat ada pakai sarung doang, udah sarungnya udah sholat, dadanya kebuka, bahunya terbuka, secara hukum sah nggak sholatnya? Nah, namun kata Nabi kalau bisa, ya kalau bisa, itu ada hadis yang menjelaskan itu. Nanti ada mode yang dianjurkan Nabi itu kayak mode pakaian-pakaian filsafat Yunani orang-orang Romawi kuno. Ya, jadi kain. Mana kain? Ya, ini kain nih. Ya, masukin ke badan nih. Ya, ujungnya ikat sini gitu. Nah, itu. Saking sederhananya orang zaman dulu. Saking sederhananya cara berpakaian orang zaman mau sholat dulu. Sehingga banyak kisah-kisah yang mengharukan tentang pakaian pada zaman waktu itu. Ada seorang sahabat pada zaman Nabi masih di kota Makkah, dia itu anak orang kaya. Anak orang kaya pakaian ganteng, wangi apa gitu. Pas ikut masuk Islam Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga ketika dia dinyatakan gugur sebagai syuhada perang Badar, ya pakaiannya aja nggak cukup buat menutupi jasadnya. Sehingga kata Nabi, sahabat kalau ditutupin mukanya, kaki kelihatan. Kalau ditutupin kakinya, mukanya kelihatan. Jadi kata Nabi, tutupin muka, kakinya ditutup pakai alang-alang. Saking kurangnya pakaian. Jadi coba kita imajinasi, berarti orang zaman Nabi kayak apa? Jangan lihat film-film Timur Tengah yang Abu Jahal sorbannya ini, nggak seperti itu visualnya. Ya itu namanya film, castingnya seperti itu. Tapi zaman Nabi kenyataannya ya seperti itu. Ada sahabat itu siapa tuh?
Hah? Yang miskin, yang didoain Nabi jadi orang kaya, salabah, ya, sholat rajin. Tapi lu bayang telat mulu, salabah mati. Asal bayang tahu tuh gue nengok udah kabur pulang apa? Sarung saya mau dipakai bini saya semua. Loh, punya sarung mau gantian, kalau dia lama-lama lah bini mau sholat di rumah nggak pakai sarung. Loh, pulang buru-buru. Ya Rasulullah doain saya kaya. Kata Rasulullah, hati-hati lu kaya, lu bahaya lu. Enggak, jangan, kata Rasulullah, bahaya kalau kaya. Ya udah, kalau lu mau nyampein kaya, gue doain salabah. Tau gua kasih kambing 2. Ya, kasih kambing 2, mulai dah 5 waktu teter. Ya, kambingnya masih belum makan, kambingnya belum masuk kandang. Mulai dah Jumatan telat. Ya, mulai dah. Udah jarang yuk. Pesan Nabi, wahai Abu Bakar, minta ke salabah zakatnya. Datang Sayyidina Abu Bakar, hai salabah, Rasulullah minta zakat. Ini duit gue nyari. Ya nggak, apa buat zakat buat itu? Entah kapan-kapan aja. Gitu kan? Akhirnya Rasulullah marah, udah jadi ambil zakatnya, tepin dia. Rasulullah meninggal, nyesel dia. Datanglah salabah bawa zakatnya ke Abu Bakar. Kata Abu Bakar, orang yang lebih baik dari menolak, bagaimana aku bisa terima? Nangis lagi salam. Abu Bakar meninggal, dia datang ke Umar. Sama Umar menolak. Kata Umar, 2 orang lebih baik dariku menolak, bagaimana aku bisa terima? Waduh, begitu nasib orang yang kaya. Ya, jangan sampai situasinya pada kayak ente. Ya, lagi lungsek, lagi jebot, lagi bonglak, lagi apa lagi? Lagi ya, giliran udah jadi pegawai negeri, ya salah. Giliran udah jadi apa, udah langkah buat ngaji. Mana si Agus? Wah, udah ngetip kan cowoknya mah. Ngetip dia. Ngetip kemana? Dulu kehilangan koang yang mana? Jauh, lu tau ngetip? Oh dulu masih kecil, kalau yang jauh, ngetip. Mana ngetip? Pokoknya malam, sono udah ngetip jauh deh. Ya, hati-hati nih. Ya, udah kaya nggak mau ngaji, udah kaya jarang ibadah. Bahwa kata Rasulullah, kekayaanmu lah yang akan membahayakanmu wahai sahabat. Baik ya, itu kisah inspirasi. Jadi kalau bisa sholat di rumah pakai baju, gitu udah. Ya, jangan kadang-kadang gini. Coba ingat-ingat dulu orang-orang dulu ya, orang sholat pakai sarung, ya nggak, dadanya. Kadang pakai baju, meja gak dikancingin, sholat aja. Lah, zaman dulu ya masih muda. Sekarang mainnya kan bejon-jon. Baju banyak, gua pakai baju untuk sholat. Makanya pakai ilmu. Kalau ngaji pakai ilmu, boleh sholat gak pakai baju. Wah, di atas ilmu ada adab. Itu ilmu bener, adab lu kagak bener. Jadi gimana sholat? Yang rapi aja kan? Kokoh, peci, ya enggak? Wudu zinatakum inda kulli masjid. Kalau sembahyang bawa perhiasan. Artinya apa? Berpenampilanlah yang indah saat kita mau berangkat sembahyang. Nen. Ya Allah. Kopi kuning banget kopi. Kopi kuning banget, gila najis banget lo. Kopi kuning. Mandi. Tampang lo jangan susah-susah sobat lo mandi. Duit banyak lo tampang lo. Sarung pakai, ya enggak? Toko tulis yang rapi. Pakai peci bersih. Pakai jam tangan,
Ya enggak? Bacaan. Apa soal bacaan? Ya. Angkat yang tinggi. Oh. Angkat yang tinggi. Gitu. Ya, oh ya. Tahu baca sini. Atahiyat. Iya, jangan sumpah yang indah, pakai bagus-bagus bayang. Terus sholat bayang Allah orang ya, pakaiannya agak digosok, kain yang belakang tuh kan naik ribet kan? Merikil kan juga zamannya Roni dulu ngaji di grupi begitu. Iya, kan lipat, ya Allah, jangan susah. Bang, berapa duit kagak baju apa? Hah? Nggak apa cepet. Usah jual 80. Hah? Iya, nggak usah beli 80. Lah murah. Samsung kalau di Samsung. Keren. Gitu. Pakai baju sholat yang indah, udah rapi, tenang, sholat. Jangan pakai kaos, kondangan tergatik. Kerja pakai meja, sepatu, bayang kayak kaos. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu mengajarkan kita. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan biar sehat semua. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudhimatin fa asfat alaina al-qibla fa shallaina fala maqati syamsu idza nahnu shallaina ila ghairi qibla fa nazalat fa aina ma tuwallu thama wajhullah akhrajahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala sallallahu alaihi wasallam bainal masyriq wal maghrib qiblatun. Wa qala Amir bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala an ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilati haitsu tawajjahat bihi. Zadahu Bukhari wa yawmin bi ra'si wa lam yakun yasna'u al-maktubah. Bahwa menghadap kiblat itu adalah bagian daripada syaratnya salat. Rukunnya salat adalah menghadap kiblat. Maka bagi orang yang hendak sholat, pertama adalah ijtihad. Ijtihad dulu mencari kiblat. Oke, sekarang kita dimanapun tempat udah ada petunjuk. Di base camp, basement, bawah kendaraan, mall ada kiblat. Ya kan? Kebun binatang, ada ada di sebuah tempat-tempat layanan umum, terminal, stasiun, ada musola, kiblat. Aplikasi. Ya enggak? Ada aplikasi kan? Ada. Kiblat. Enggak ada sulit. Ijtihad dulu. Artinya, zaman sekarang kalau ada orang keder nyari kiblat, ya enggak? Orang. Nah, zaman sekarang nih, sekarang ada orang keder nyari kiblat, ya iyalah. Ya, semua ada petunjuk untuk mengarah kiblat. Maka sebenarnya untuk memudah untuk mencari kiblat tidak selalu sulit mudah. Jadi ada ijtihad dulu dari kiblat. Udah ketahuan dari kiblat. Nah, Allahu Akbar. Entah kenapa tahu-tahu salah. Gitu. Teknis salah nih. Wah, gimana nih? Ya. Kalau masih ada waktu ulangin lagi. Salah nih. Gitu. Kalau pas lagi sholat Allahu Akbar. Dah. Kita dorong ke sana. Udah 1, 2, udah berubah. Ya, bermodal kan? Tuh, berubah. Udah. Ketika sholat berubah. Gak usah dibatalin. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua salah. Lagi. Paham ya? Jika sholat wajib menghadap kiblat. Jika sholat wajib menghadap kiblat.
Bagi orang yang sholatnya berdiri, mampu berdiri, maka wajib menghadap kiblat dengan tegak badannya, pala dada. Allahu Akbar. Kiblat ya. Mana patokannya dada? Muka. Umpama Ustaz, pinggang sakit. Ya batal, lalu berubah. Tuh, ya, dengan bintik batal. Nah, batal. Karena merubah arah kiblat. Tuh, hati-hati, karena ketika orang sholat diri, ini patokan. Ketika duduk, ini patokan. Ketika miring ke kanan, patokan. Ketika celentang ke belakang, telapak kakinya harus telapak kaki angkat. Oh, gituin. Ini jadi patokan kiblat. Paham? Ini cara menentukan kiblat. Kecuali sholat sunnah. Maka kalau sholat sunnah, yang penting pas takbiratul ihramnya menghadap kiblat. Pil. Maka kita tol Cikampek 8 duha. Kiblat Allahu Akbar. Duha. Belok ke Purwakarta. Udah kan belok? Gak apa-apa, udah belok. Yang penting takbiratul ihramnya menghadap kiblat. Paham ya? Di atas kendaraan di mana? Ya udah di bangku. Allah. Pernah nggak di atas mobil di sholat? Hah? Pernah nggak? Musik, lutut, iya. Tidur. Ya nggak? Kata hitam Kata itu. Jadi sulit ya. Sampai status. Bandung, zaman sekarang dunia dipamerin. Ya, menghadap kiblat hukum mewah. Tentu tadi gimana? Utangin lagi. Kalau sholat wajib, ya harus kiblat dari awal sampai kalau sunnah yang penting takbiratul. Ya, Allah Subhanahu wa taala alam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقالك بالحق أنت أرحم الراحمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم بدأ باسم الله وتحية الإسلام والحمد لله رب العالمين.